pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Orang tua harus waspada dan bisa membekali anak-anaknya untuk supaya jangan cepat tergoda dengan akan dibawa orang kemana. Kan itu kan kadang-kadang dikasih sesuatu, dikasih permen, dikasih ciki. Ini efektif, saya minta dilakukan penerapannya. Baru nanti ada penerapan sanksinya sekian, dendanya sekian, terus ada sanksi sosial dan lain sebagainya. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Orang tua diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter anak untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kota Palembang segera berlakukan sanksi denda sebesar Rp500.000 bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Selasa 21 April 2026. Bersama saya Alvina Damayanti. Pendengar, orang tua diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter anak untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 dan memperingati Hari Kartini 2026, perempuan khususnya ibu-ibu diharapkan dapat bisa menciptakan generasi penerus dengan berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Ketua Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Itsmi Sumsel, Ida Utami Dwi Kurniawati. Menurutnya, peran ibu khususnya atau wanita yang telah memiliki anak dapat melahirkan atau menciptakan keturunan yang bisa menjamin Indonesia bisa lebih baik lagi. Untuk menciptakan generasi emas atau sumber daya manusia yang lebih baik lagi, peran orang tua yang menjadi garda terdepan diharapkan juga jaga dan waspada terhadap tumbuh kembang anaknya. Oh iya, jadi kita diharapkan para orang tua harus waspada dan bisa membekali anak-anaknya untuk supaya jangan cepat tergoda dengan akan dibawa orang kemana. Kan itu kan kadang-kadang dikasih sesuatu, dikasih permen, dikasih ciki gitu kan, anaknya ikut. Nah, ini harus ada pembekalan, orang tua diberi pengertian, diberi penjelasan kepada anak-anak itu. Nah, tapi ya susah juga ya kalau anak-anaknya yang masih terlalu kecil. Dirinya juga mengharapkan agar pemerintah daerah dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menciptakan generasi emas dengan mengontrol semua pertumbuhan anak di kawasan pelosok agar terjamin pendidikan maupun gizinya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, pendengar, salah seorang tokoh perempuan Sumatera Selatan, Widya Astin, mengatakan untuk menjadi perempuan berdaya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 yang masih menghadapi berbagai tantangan berlapis. Ia menyoroti beban ganda perempuan yang harus menjalankan peran domestik sekaligus tuntutan karir, serta kuatnya norma sosial dan budaya patriarki yang masih membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Widya menjelaskan, kesenjangan di dunia kerja juga menjadi persoalan yang cukup serius. Perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan upah, keterbatasan akses promosi jabatan, hingga diskriminasi dalam lingkungan kerja yang menghambat pengembangan potensi. Selain itu, pendengar, ia menekankan maraknya kekerasan berbasis gender, mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya rasa takut korban untuk melapor. Widya juga menyoroti minimnya representasi perempuan di ranah politik dan pemerintahan. Menurutnya, meskipun jumlah perempuan di parlemen meningkat, namun masih jauh dari setara, sehingga sejumlah isu penting terkait perempuan belum mendapat perhatian yang maksimal.
Posisi eksekutif perempuan pun masih sama, kurang terwakili. Kemudian yang terakhir adalah stereotip yang melekat. Perempuan masih diasosiasikan dengan sifat lemah atau emosional, sehingga kepemimpinannya sering dipertanyakan sebagai tekanan sosial yang lebih besar dibanding laki-laki, sebab ibu hanya bekerja di rumah. Nah, yang plusnya adalah akses pendidikan dan kesehatan belum merata, terutama di pelosok. Inilah tantangan-tantangan yang terjadi. Widya berharap solusi ke depan dapat difokuskan pada peningkatan pendidikan, terutama literasi digital bagi perempuan, serta kebijakan yang lebih inklusif di dunia kerja guna menciptakan kesetaraan dan keadilan. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Halo semuanya, aku Faye, aku finalis Gadis Sampul tahun 2025. Menurut aku, perbedaan Kartini dulu sama Kartini sekarang, Kartini zaman dulu tuh lebih fokusnya kayak belajar ya, masih terkekang dengan dunia-dunia di luar gitu, jadi kayak masih belum bebas. Nah sekarang ini wanita udah lebih gampang mengeksplor, jadi kayak udah bisa punya cita-cita, bisa kerja, apa yang pria bisa wanita juga bisa gitu. Harapan aku semoga wanita-wanita di Indonesia bisa lebih berani untuk mengeluarkan suara mereka, pendapat mereka juga. Terus harapannya juga semoga wanita di Indonesia bisa menggapai semua cita-cita mereka. Terus gak ada diskriminasi gender ya, jadi pria dan wanita tuh semuanya sama gitu. Nama saya Andi. Hari Kartini adalah kesempatan untuk mengenang dan melanjutkan perjuangan RA Kartini dalam mempromosikan pendidikan dan emansipasi wanita, sehingga generasi muda, terutama wanita, dapat terus berjuang dan meningkatkan kualitas diri demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi menurut aku Hari Kartini itu penting banget buat ngingetin kita nih soal perjuangan perempuan di masa lalu. Jadi Kartini itu sosok yang berani dan juga punya pemikiran yang maju, terutama soal pendidikan dan juga kesetaraan. Walaupun sekarang itu udah banyak kemajuan ya, semangat Kartini ini tetap harus dijaga. Kita bisa terusin perjuangannya dengan jadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan juga saling support sesama. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Habis gelap terbitlah terang. Semoga kita semua mampu menjadi pembawa terang, membawa perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita masing-masing. Selamat Hari Kartini. Pendengar, sementara itu tantangan kaum perempuan terus bertambah, khususnya pada era digital lalu. Seperti apa perempuan menyesuaikan diri dengan teknologi dan era digitalisasi? Berikut kita simak wawancara Nova Ariana bersama Ketua Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan, Bunda Raya. Seperti apa Bunda melihat perempuan berdaya di era saat ini? Kan Hari Kartini 21 April. Ya untuk sekarang kan ya yang pasti perempuan sekarang jauh lebih maju ketimbang zaman tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan alhamdulillah sekarang mulai kita jadi perempuan yang cerdas lah untuk para kawan-kawan ini. Kalau menurut Bunda sih banyak potensi yang ada yang bisa dimanfaatkan perempuan. Kayak Bunda kan memanfaatkan kuliner kayak gitu kan? Sangat banyak, karena ilmu itu semakin kita gali semakin tidak habis istilahnya kayak Bunda. Semakin Bunda berinovasi makin banyak lagi yang akan Bunda dapatkan. Jangan pernah berhenti berkarya sampai benar-benar kita menyerah pada waktunya. Oke, Bunda, kalau tips
tipsnya apa Bunda untuk jadi kayak Bunda ini Bunda? Agar tetap semangat, bisa berdaya, bisa memberikan dampak yang baik untuk keluarga, untuk sekitarnya, kayak gitu Bunda. Yang pasti kita mempunyai jiwa yang ikhlas itu dulu. Ikhlas, semua dilakukan dengan hal-hal yang ikhlas itu akan menimbulkan hasil yang benar-benar yang tanpa kita duga-duga jauh lebih bagus. Terus kalau kita ikhlas, kerja keras tanpa mengenal lelah lah. Jangan pernah berhenti Mbak, intinya sebelum kita benar-benar menyerah. Jadi jangan capek sedikit kita stop, capek dikit kita ngeluh, jangan. Jadi terus sampai benar-benar yang kata capek tidak pernah kita dapatkan. Jadi untuk perempuan yang berdaya, perlu tidak kita memahami perkembangan Bunda sebagai perempuan? Sangat perlu Mbak, sangat perlu. Yang Bunda tidak tamat sekolah yang tinggi tapi Bunda belajar, akhirnya Bunda bisa kan. Teknologi sekarang penting. Kenapa Bunda jauh lebih maju dari ibu-ibu yang lainnya? Karena Bunda mau belajar dan jualan lewat online itu 100% itu lebih cepat diserap oleh masyarakat atau pembeli konsumen ketimbang kita jualan secara offline Mbak. Jadi sarannya tuh belajar ya Bunda ya? Belajar, jangan pernah malu dengan usia, jangan pernah berhenti belajar dan lain-lain ya Bunda. Sampai sekarang pun Bunda tidak malu untuk belajar ke anak, ke teman, ke relasi, dan Bunda terus untuk menggali apa yang Bunda tidak bisa ya, karena Bunda bukan yang orang yang berpendidikan tinggi, dan dari situlah Bunda harus tahu. Dan alhamdulillah berkat kita kerja keras, kita tanpa menyerah, terus belajar, jangan pernah malu dengan belajar itu. Jadi akhirnya kita dapat kenapa begini, kenapa begitu ya, kita harus mencari jawaban itu sendiri Mbak. Dan misalkan Bunda ini sekarang belajar di teknologi media sosial, nah Bunda tidak pernah menyerah di media sosial. Misalkan sekarang lagi zamannya apa, musimnya apa, kita harus tahu Mbak, tidak bisa kalau tidak kita ketinggalan. Oke, Bunda, di Hari Kartini Bunda, pesan-kesan Bunda atau imbauan untuk perempuan-perempuan yang saat ini juga masih berjuang Bunda, seperti apa nih Bunda? Ya, teruslah berkarya, jangan pernah malu untuk belajar, tetap jadi perempuan yang cerdas. Jadi jangan pernah menjadi perempuan bodoh. Jadi kalau kita bodoh, kita gampang ditipu orang. Jadi jadilah perempuan yang cerdas Mbak. Oke, makasih ya Bunda ya statementnya untuk RRI. Sama-sama Mbak. Oke, Waalaikumsalam. Pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Palembang berlakukan sanksi denda sebesar Rp500.000 bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Mulai tanggal 15 Mei tahun 2026, pemerintah Kota Palembang akan memberlakukan sanksi tegas dari mereka yang membuang sampah sembarangan. Kebijakan ini merupakan upaya serius dari pemerintah kota untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Palembang. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan penerapan tersebut akan dimulai pada 15 Mei tahun 2026 mendatang. Sebagai langkah pendukung, pemerintah Kota Palembang akan melakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya aturan baru tersebut. Selain itu, regulasi terkait seperti peraturan wali kota dan SOP juga sedang disusun untuk memastikan penerapan kebijakan ini berjalan dengan jelas dan efektif. Ini efektif, saya minta dilakukan penerapannya. Baru nanti ada penerapan, sanksinya sekian, dendanya sekian, terus ada sanksi sosial dan lain sebagainya. Menurut wali kota, pemerintah kota berkomitmen untuk memperkuat penanganan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Kota Palembang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang juga diminta untuk segera memetakan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk memastikan
ketersediaan tempat sampah yang memadai di seluruh kecamatan dan kelurahan. Pemerintah kota menegaskan penerapan aturan tersebut akan dimulai dengan pengawasan ketat agar sanksi yang diberlakukan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Sanksi yang akan dikenakan pun bervariasi mulai dari denda hingga sanksi sosial bagi pelaku yang tidak mematuhi aturan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Palembang dalam memperkuat pengelolaan sampah dan menciptakan Kota Palembang yang lebih bersih dan nyaman untuk dihuni. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, sementara itu distribusi logistik melalui pelayaran di Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan di tengah kondisi Sungai Musi yang mengalami sedimentasi. Penyedia jasa bongkar muat di pelabuhan dituntut mampu menghitung dengan cermat jam operasional guna memastikan kelancaran distribusi. Kondisi Sungai Musi yang mengalami sedimentasi masih menjadi tantangan dalam bisnis logistik di Sumatera Selatan. Kelancaran distribusi logistik sepenuhnya bergantung pada pasang surut permukaan air sungai dengan pengaturan waktu yang terbatas. Branch Manager Pelabuhan Tanjung Priok Non-Petika Mas Cabang Palembang, Ade Afandi, mengungkapkan perencanaan operasi menjadi kunci untuk memastikan kelancaran bongkar muat di pelabuhan. Manajemen waktu untuk setiap kapal yang akan sandar untuk bongkar muat diatur sedemikian rupa. Ade mengatakan pasang surut Sungai Musi berlangsung selama setiap 6 jam. Dalam waktu yang tersedia, pelaksanaan bongkar muat kapal harus benar-benar dilakukan dengan hitungan yang tepat agar muatan kapal dapat dibongkar sesuai dengan target perencanaan. Kita ada namanya operation planning. Sebelum kapal ini sandar, ada perencanaan. Nah, dari perencanaan itu, kita bisa lihat pasang surut. Pasang surut itu per 6 jam ya. Dari situlah acuan kita, oke, Bapak kapal A misal, sandarnya besok jam 10. Dasarnya dari line up tadi, pasang surut tadi. Nah, setelah sandar, kita ada standar kinerja. Misal TGH-nya ya, TGH-nya misal ini 100 ton misalnya. Dibagi berapa jumlah total bongkarannya, dibagi 100 ton. Nah, itulah penentunya untuk memastikan pelayanan itu berjalan dengan baik. Menurut Ade, pihaknya juga melakukan pemeliharaan rutin untuk setiap peralatan bongkar muat dan alat bantu guna memastikan setiap unitnya dalam keadaan prima. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir gangguan teknis saat bongkar muat berlangsung. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi sebagai solusi penanganan sampah dan sumber energi alternatif. Pemerintah Kota Palembang mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL di kawasan Keramasan sebagai solusi penanganan sampah. Hingga kini progres pembangunan telah mencapai 81,76% dan ditargetkan beroperasi pada Oktober 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan proyek ini diproyeksikan menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah modern, sekaligus mendukung transisi energi. Pembangunan PSEL juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai penguatan kebijakan pengelolaan sampah nasional. Selain mengurangi volume sampah, proyek ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi dan menyerap tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan serta pelibatan pelaku usaha kecil dalam ekosistem pengelolaan sampah. Kalau sampai dengan sekarang PSL kita sudah 81,76% dan ini sudah progresnya sudah luar biasa. Saya bersama Danantara langsung meninjau lapangan. Di lapangan semuanya akan tercover, perjuangan yang cukup panjang dengan skema perpres yang baru di 109 sehingga kita masuk di perpres baru, insya Allah pendanaannya akan dibiayai oleh Danantara. Sementara itu, Direktur Investasi Danantara Indonesia Fadli Rahman menyebut proyek ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mempercepat penanganan sampah. Pemerintah menargetkan percepatan realisasi agar sistem pengelolaan sampah menjadi energi dapat berjalan berkelanjutan. Fasilitas PSEL juga dirancang sebagai sarana edukasi bagi pelajar terkait pengelolaan sampah modern. Pemerintah optimis proyek ini menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah sekaligus sumber energi alternatif di Palembang. Pendengar, penguatan literasi keuangan dinilai penting untuk meningkatkan kesiapan generasi muda dalam mengelola keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan dan ketahanan sistem keuangan nasional. Penguatan literasi keuangan pada anak muda tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono menjelaskan, berdasarkan hasil survei nasional, tingkat literasi keuangan saat ini baru mencapai 65%. Sedangkan dari data KSEI menunjukkan 54% itu berasal dari generasi anak muda, sehingga dinilai perlu memiliki pemahaman yang baik dalam merencanakan keuangan, agar tidak terjebak risiko finansial di tengah perkembangan ekonomi digital. Ya, tadi kan hasil survei nasional literasi keuangan itu baru 65, kita perlu tingkatkan lebih banyak lagi. Terus kalau lihat datanya KSEI, 54% itu adalah generasi muda. Mereka kan generasi masa depan yang unggul. Mereka perlu paham bagaimana planning keuangan sehingga mereka tidak terjebak dalam digitalisasi yang ada potensi risiko juga. Itu mereka harus pahami. Sementara itu, salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya, Zahara Reifam, menilai literasi keuangan sangat penting bagi generasi muda. Ia mengatakan, mahasiswa perlu memahami pengelolaan keuangan dan mulai menyusun strategi keuangan sejak dini sebagai bekal untuk masa depan. Karena kan memang kita masa muda kan mempunyai perjalanan yang masih panjang gitu, yang mana kita harus menyusun strategi keuangan kita mulai dari sekarang, yang mana memang literasi keuangan itu dibutuhkan gitu. Itu sangat penting gitu. Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat mendorong partisipasi generasi muda dalam investasi dan mendukung pembangunan ekonomi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya mampu mengelola keuangan pribadi, tetapi juga turut memperkuat pasar keuangan nasional. Erlin Partesa melaporkan. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Orang tua diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter anak untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kota Palembang segera berlakukan sanksi denda sebesar Rp500.000 bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga bisa ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.